Sukamandi adalah sebuah desa yang berada di Kabupaten Subang, Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Sagalaherang. Desa Sukamandi memiliki potensi wisata dan daya tarik alam, budaya, kerajinan, dan kuliner buatan. Dengan total 3.600 jiwa yang disusun oleh 5 dusun, 8 RW, dan 18 RT. Sebagai desa wisata, kami diajak oleh Pak Kades, yaitu Bapak Agus Setiawan, untuk berkunjung ke Bukit Jamali, yaitu teras desa Sukamandi. Di sana terdapat macam-macam kuliner yang dikelola oleh warga. Kami berbincang hangat dengan Pak Kades yang didampingi oleh Bapak Sekdes mengenai apa saja yang ada di Desa Sukamandi, komoditas pertanian apa saja yang unggul di sana, dan banyak hal. Besar harapan beliau agar Desa Sukamandi menjadi desa wisata yang berkarakter, unggul, bermanfaat, dan penuh berkah sesuai dengan visi Desa Sukamandi. Di Desa Sukamandi terdapat curug yang tersembunyi di balik pesawahan organik, yaitu Curug Cibingbin. Di Desa Sukamandi juga terdapat produk beras organik yang dinamai dengan beras organik Sukamandi. Kami berkesempatan untuk berbincang mengenai beras organik tersebut bersama Bapak Sigit Nugraha, selaku penyuluh pertanian dan pelaku usaha beras organik Sukamandi. Didampingi oleh Ibu Ina Herlina sebagai Ketua Kelompok Tani Milenial. Perkenalkan, nama saya Sigit Nugraha. Ya, kebetulan saya sebagai penyuluh pertanian dan pelaku usaha beras organik Sukamandi. Kebetulan kalau untuk ketua kelompok organik Sukamandi, kebetulan istri saya ini Bu Ina. Ya, ya sebagai ketua kelompok tani milenial. Oh ya. Tani muda. Ya. Jadi ini mencakup semua komoditas atau hanya padi sendiri, Pak? Padi. Nah, kalau untuk di kelompok ini kebetulan padi aja, tapi padinya khusus padi organik gitu. Jadi 100% organik tanpa bahan kimia sama sekali. Sama sekali. Jadi padinya
khusus dari wilayah Sukamandi aja atau Dari dari luar. sekitar luar lagi? Nah kalau untuk varietas padi kita pakai yang khusus lokal Sukamandi, ada namanya Paluk sama Senopati. Paluk sama Senopati. Itu lokal karena memang organik ini disarankan untuk menggunakan varietas lokal, tidak boleh varietas inbrida yang hasil GMO atau rekayasa genetik, itu nggak boleh. Jadi harus khusus lokal. Padinya lokal, ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam. Nah kebetulan di kita semuanya lokal, nggak pakai padi inbrida gitu ya. Iya. Waktu tanam sendiri Pak, apakah padi organik ini sama seperti padi konvensional pada umumnya? Kebetulan ini varietas lokal, tapi kalau varietas lokal yang lain kan biasanya usianya 6 bulan tuh, jadi setahun cuma 2 kali. Nah kalau yang ini kita varietas lokalnya usianya satu musimnya cuma 4 bulan, sama seperti yang biasa. Jadi setahun kita bisa panen 3 kali. Jadi yang hitam, yang merah, sama yang putih semuanya ini usianya paling 100 sampai 110 hari ya, maksimal 110 hari lah. Jadi nggak terlalu lama. Umum lah ya. Umum. Nah, Tapi lokal gitu. ini ada 4 dan warnanya beda-beda sebenarnya. Unik ya. Iya. Kalau ini yang hitam Nah, ini apa yang merah nih? pul. Hitam. Ini yang hitam pul, ini yang merah. Nah, terus yang putihnya maaf ambil itu. Ada satu. Ini dari masing-masing warna kayak gini ada perbedaannya nggak Pak? Kira-kira? Nah, kebetulan kan kita produk beras organiknya ada 3 warna. Pokoknya itu ada 3 warna, yang putih, yang merah, sama yang hitam. Nah, cuman kita juga berinovasi gitu ya. Iya. Karena kan udah zaman inovasi gitu ya, zaman teknologi. Jadi kita ini yang putih. Nah, kebetulan ini yang putih. Vakumnya ada ini. Nah, ini jadi awal dasarnya kita punya 3 jenis, putih, merah, sama hitam. Nah, cuman belakangan sini banyak konsumen kita yang senang di mix gitu, namanya di mix. Jadi ini dua varian ini mix namanya. Jadi ini mix putih hitam, kalau yang ini mix putih merah. Ini mempermudah konsumen untuk jadi tinggal masak gitu, gak usah campur lagi. Bagaimana Pak ketika sudah jadi nasi, ketahanan terhadap basinya berapa lama seperti itu Pak? Kebetulan sih kita dari tahun 2021 ya bergelut di bidang padi organik ini, dan alhamdulillah sudah bisa mengukur lah gitu ya tingkat atau lama jangka kebasian nasi ini gitu ya. Nah kita juga sempat nguji di kantor pertanian Segala Herang di Balai sama para penyuluh di sana. Jadi kita masak nasi di Magicom itu didiamkan di Magicom selama 4 sampai 5 hari. Nah, setiap harinya kita cek, kita rasain gitu, kita makan. Oh, ternyata memang awet gitu. Nggak cepat basi sampai 5 hari gitu. Masih 5 hari masih kuat. Itu pun karena kita setiap hari dicicipi gitu ya. Jadi pas hari kelima tuh habis. Ya kemungkinan mungkin masih kuat sih, masih lama gitu ya. Nah, untuk ketahanan dari nasinya sendiri gitu, jadi awet lah, nggak cepat basi. Itu kelebihannya lah dari beras organik ini. Dan pastinya lebih sehat ya Pak. Pemupukannya menggunakan pupuk jerami yang dikomposkan langsung, menggunakan kotoran hewan, dan menggunakan POC buatan sendiri. Untuk mencegah penyerangan hama, menggunakan pestisida nabati dan juga pemanfaatan refugia. Mari kita melihat alat-alat yang digunakan untuk memproduksi beras organik Sukamandi.
ini teh alat perontok padi. Ini dari BI, dari Bangladesh. Jadi ya membantu juga untuk petani kan udah pada sepuh ya kalau gitu-gitu capek. Sekarang tuh tinggal ngarit, padinya diarit, setelah itu nyalain mesin, tinggal dirontokin. Nah tahun 2024 ya, tahun 2024 atau 2023 akhir itu kita dibantu oleh Dinas Pertanian Provinsi alhamdulillah dalam pengadaan sertifikasi organik ini. Ini tuh harganya lumayan fantastik kan. Ya, kalau di angka kita yang pemula gitu kayaknya lebih baik pakai modal dibanding untuk ini dulu gitu. Tapi alhamdulillah dengan kebaikannya dari Dinas Pertanian Kabupaten, dari kecamatan, dari kabupaten, dari provinsi membantu kami untuk lebih meng-up kembali terus gitu ya produk organik dengan memberikan sertifikat Innovis. Jadi alhamdulillah sekarang legal banget, dan setelah sertifikat Innovis ini diberikan, ya segala tantangan pasar kita bisa menembusnya gitu ya. Karena dulu sebelum kita punya Innovis, sempat beberapa perusahaan juga udah mulai datang ke kita, pengen beli brand kita. Tapi ternyata brand kita belum punya sertifikat. Ini jadi hambatan terbesar. Tapi alhamdulillah gitu, setelah dibantu sertifikasinya, pasar kita sekarang bisa lebih luas lagi gitu, lebih aman lagi. Contoh, kalau untuk konsumen yang langsung ke kita mah udah banyak gitu ya, udah terikat. Sekarang kita juga sudah MOU dengan Arista Montana Garden yang di Bogor, terus udah MOU juga dengan PT Plona yang ada di Bandung, terus udah MOU juga dengan Koperasi Dewi Sri ya dari Dinas Pertanian Provinsi. Itu permintaannya lumayan banyak, ada yang seton, ada yang 5 kintal. Itu untuk pasar besar kita lah, alhamdulillah. Terus kita juga sebagai pengelola bersama di sini, pengurus, memberikan juga jaminan kesejahteraan untuk para anggotanya. Karena kan kita berkelompok ya, beda. Kalau bisnis berkelompok dengan bisnis pribadi itu berbeda kan. Ini dia persawahan beras organik. Jadi pada akhirnya mah usaha bersama, sukses bersama, untung bersama gitu. Itu sih moto kita. Bukan untuk pribadi. Lagi langsung dikontrol sama pihak Poktan gitu ya Pak, tidak ada yang namanya tengkulak ya Pak. Kita langsung dari petani ke Gapoktan, Gapoktan langsung memasarkan ke pasar-pasarnya. Semoga lah doa kami, semoga nanti kita tiba-tiba lihat teman-teman tahun depan tiba-tiba ada di supermarket. Amin. Jogja, amin. Iya. Amin. Itu Pak. Terima kasih. Iya. Rumput. Ya mudah-mudahan ada juga nanti sukses ya. Silakan. Segala sesuatu itu harus benar-benar ditekun, diyakini. Optimis bisa. Unsuk Mas Agi, Sukamandi, Mas Agi, beras organik Sukamandi. hidup sehat pilihanku. Saya selaku ketua dari kelompok 4 akan menyampaikan rangkuman singkat mengenai kegiatan wawancara kami dari awal sampai akhir. Daerah yang kami pilih yaitu Sukamandi di Kecamatan Segaherang. Sejak tahun 2019, Sukamandi mengembangkan desanya dalam bidang agraris dan pariwisata. Desa Sukamandi memiliki potensi pariwisata berbasis budaya, seperti kesenian potong singa, angklung, dan berbagai tari tradisional. Selain itu, desa ini juga menyediakan edukasi pertanian, di mana pengunjung dapat belajar mulai dari proses menanam sampai dengan panen. Untuk fasilitas, Desa Sukamandi menyediakan homestay yang memanfaatkan rumah warga. Selain itu, program unggulan adalah Pasar Jadul, yang diadakan setiap 2 minggu sekali.
dengan konsep makanan, penyajian, dan kesenian jadul. Kegiatan ini diawali dan olahraga, kemudian dilanjutkan dengan rangkaian kesenian dan kuliner. Selain wisata, Desa Sukamandi sangat memanfaatkan bidang pertaniannya. Salah satu komoditas tani Desa Sukamandi yaitu padi organik. Di tahun 2021, Pak Sigit, Bu Ina, beserta petani milenial lainnya merintis usaha menjual produk beras organik. Gabah yang dijual dari petani anggota dibeli dan harga sekitar 1 juta per kuintal. Produk beras organik ini khusus menggunakan beras lokal yang dihasilkan dari sawah daerah Sukamandi itu sendiri. Varietas lokal usianya mencapai 100 sampai 110 hari, jadi bisa dipanen sekitar 3 kali dalam setahun. Untuk penjualan padinya dibeli dari petani langsung oleh Gapoktan, dan dari Gapoktan dipasarkan ke pasar-pasar yang telah ditentukan. Tidak ada perantara dengan tengkulak. Produk-produk yang dijual oleh Gapoktan Sukamandi ada sayuran kemasan, beras organik, dan juga MPASI. Pada tahun 2024, kelompok tani Sukamandi akhirnya mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian Provinsi dan sertifikasi organik agar produk yang dijual tembus pasar dan legal. Mereka menjual ke perusahaan besar, kerjasama dengan reseller dari Subang, Banten, dan Bogor, juga melalui toko online seperti Shopee, dan harga yang tetap stabil. Untuk produk beras putih, harganya Rp30.000 per kilogram. Dan untuk beras mix antara beras putih dan beras merah, beras putih dan beras hitam, itu harganya Rp35.000 per kilogram. Dan untuk beras merah dan hitam saja, itu harganya Rp45.000 per kilogram. Setiap minggu, Gapoktan Sukamandi membuka stand di Car Free Day alun-alun Subang, tepatnya di depan gedung dakwah. Jangka basi beras organik yang dijual itu mencapai 4-5 hari lebih ketahanan nasinya. Lebih sehat karena tidak menggunakan bahan kimia. Ada 2 proses pengendalian hama yang dilakukan oleh petani Sukamandi, yaitu pengendalian dan pencegahan. Dari pembenihan sampai panen itu 100% alami tanpa bahan kimia. Tapi dibandingkan pengendalian, petani Sukamandi lebih fokus pada pencegahan. Padi disemprot dengan menggunakan pestisida nabati, POC dan PHC, yaitu pupuk hayati cair yang dibuat sendiri per 10 hari sekali sampai panen. Untuk tahun berikutnya, penyemprotan dikurangi karena ekosistemnya sudah bagus, semua penyakit sudah tidak terlalu parah, jadi penyemprotan dikurangi sampai dengan hanya sebulan sekali. Selain penggunaan pestisida organik, petani juga memanfaatkan tanaman refugia untuk menangkal hama. Ada spot khusus di sawah daerah Sukamandi, tempat untuk menanam tanaman refugia itu. Tanaman refugia juga ditanam sepanjang jalan persawahan Sukamandi. Untuk proses pemupukan, ada 2 kali proses pemupukan. Yang pertama, pupuk dasar, yaitu jerami dikomposkan di sawah. Lalu, pupuk susulannya, yaitu ada kotoran hewan yang didapat dari peternak sekitar dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal. Pupuk susulannya diberikan sebulan setelah ditanam, berupa pupuk padat yang ditabur. Lalu, setelah pemberian pupuk, tanaman padi disemprot dengan POC. POC, PHC, dan pestisida nabati yang digunakan petani dibuat sendiri oleh pengelola milenial dan menyediakannya gratis bagi petani anggota. Sekian dari saya, terima kasih.